Coba Anda ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda berurusan dengan hukum? Mungkin saat tanda tangan kontrak kerja ya. Iya, atau bayar pajak. Atau yang paling sederhana, saat Anda berhenti di lampu merah. Hal-hal yang sangat rutin. Betul. Kita ini kan sering banget menganggap sistem hukum itu cuma tumpukan dokumen berdebu. Atau sekedar aturan kaku di atas kertas. Atau ketukan palu hakim di pengadilan. Tepat. Sesuatu yang statis, mati. Tapi di penelusuran mendalam kita hari ini, kita akan melihat hukum dari lensa yang benar-benar berbeda. Sangat radikal bahkan. Iya, kita akan membedah sebuah buku akademis yang sangat padat. Judulnya Autopoietic Law, A New Approach to Law and Society, yang diedit oleh Gunther Teubner. Misi kita hari ini sederhana, tapi lumayan ambisius untuk Anda yang selalu haus wawasan baru. Bagaimana kalau hukum itu sebenarnya organisme hidup? Nah, itu dia. Pernahkah Anda berpikir bahwa sistem hukum bukanlah sekedar alat negara, melainkan sebuah organisme yang bisa mereproduksi dirinya sendiri? Mirip seperti sel biologis di dalam tubuh kita. Mari kita bedah ini. Dan untuk membedahnya, kita perlu melihat siapa saja pemikir kelas berat yang menyumbangkan idenya di sumber kita ini. Ada Niklas Luhmann. Sosiolog yang terkenal itu ya? Betul. Ada juga François Ewald, Jean-Pierre Dupuy, dan François Ost. Yang sangat menarik di sini adalah bagaimana mereka meminjam teori dari biologi dan sibernetika. Sibernetika itu ilmu tentang komunikasi dan kontrol pada mesin dan makhluk hidup kan? Tepat sekali. Mereka mengambil konsep-konsep itu lalu menerapkannya pada hukum. Mereka berargumen bahwa hukum ternyata tidak bergantung pada moralitas atau politik untuk bisa hidup. Hukum itu menciptakan elemen-elemennya sendiri? Oke, sebelum kita melompat lebih jauh ke urusan hukumnya, kita harus menjabarkan dulu apa sebenarnya autopoiesis ini. Ini istilah yang krusial. Sangat krusial. Istilah ini aslinya diciptakan oleh dua ahli biologi, Humberto Maturana dan Francisco Varela. Gini, coba Anda bayangkan sebuah pabrik. Pabrik mobil misalnya. Iya, pabrik mobil biasa. Pabrik itu kan punya bahan baku yang didatangkan dari luar. Diproses di dalam, lalu keluar jadi mobil. Selesai. Tapi, pabrik autopoietik ini beda level. Pabrik ini mereproduksi dirinya sendiri. Bener banget. Pabrik ini tidak cuma memproduksi mobil. Mesin-mesin di dalamnya secara otomatis memproduksi suku cadang untuk memperbaiki mesin itu sendiri. Kalau dinding pabriknya retak, sistemnya memproduksi batu bata untuk menambalnya. Iya, bahkan dia memproduksi energinya sendiri. Pabrik ini terus-menerus mereproduksi komponennya dari dalam. Nah, pertanyaan besarnya, bagaimana ide soal sel biologi atau pabrik ajaib ini bisa ditarik ke sistem sosial, apalagi hukum? Disinilah teori dari Niklas Luhmann mengambil peran utama. Luhmann ini mengaitkan konsep biologi tersebut dengan masyarakat. Menurut dia, masyarakat itu sebenarnya tidak terbentuk dari manusia fisik. Kedengarannya agak aneh ya buat pendengar kita. Masyarakat tanpa manusia. Memang terdengar paradoks, tapi logikanya begini. Manusia secara biologis datang dan pergi. Kita lahir, lalu kita mati. Tapi masyarakat terus berjalan. Kenapa bisa begitu? Karena masyarakat terbentuk dari komunikasi. Komunikasi? Ya, dan kalau kita tarik ini ke sistem hukum, elemen dasarnya bukanlah kertas undang-undang, bukan juga gedung pengadilannya. Lalu apa elemen dasar pembentuk sistem hukum ini? Elemen dasarnya adalah tindakan hukum atau legal act. Tindakan hukum inilah yang menciptakan norma, lalu norma yang tercipta itu memandu lahirnya tindakan hukum baru. Ini yang di sumber kita disebut sebagai komputasi dari komputasi, kan? Tepat, sebuah siklus tanpa akhir. Jujur aja, komputasi dari komputasi ini terdengar seperti bahasa alien. Coba kita bawa ke dunia nyata. Secara praktis, maksudnya gimana? Mari kita ambil contoh putusan pengadilan. Katakanlah ada putusan baru tentang hak cipta untuk AI. Putusan itu adalah sebuah tindakan hukum. Oke. Tindakan hukum ini tidak berhenti di ruang sidang. Putusan ini menciptakan norma baru di masyarakat. Norma baru ini kemudian memaksa perusahaan teknologi untuk mengubah kontrak kerja mereka. Dan mengubah kontrak kerja itu adalah tindakan hukum lagi. Betul sekali. Lalu, kontrak baru itu mungkin memicu perselisihan baru antar perusahaan yang berujung pada gugatan baru ke pengadilan. Gugatan itu melahirkan putusan baru lagi. Jadi hukum itu semacam memakan outputnya sendiri untuk dijadikan input yang baru. Persis, ia memproduksi elemennya sendiri. Sangat masuk akal.
Tapi ada satu bagian dari teori Luhmann ini yang bikin saya agak mengernyitkan dahi pas baca materinya. Dia bilang, sistem hukum ini harus tertutup secara normatif, tapi terbuka secara kognitif. Ini memang bagian yang paling brilian, tapi juga paling sulit dicerna. Gimana bisa tertutup rapat, tapi terbuka di saat yang sama? Ini kan paradoks. Kuncinya ada pada perbedaan antara menilai dan belajar. Hukum itu harus tertutup secara normatif. Artinya begini, hanya hukum yang punya otoritas untuk menentukan apakah sesuatu itu legal atau ilegal. Nggak bisa pakai standar lain? Tidak bisa. Moralitas agama atau tekanan politik tidak bisa secara langsung mengubah status hukum. Kalau Anda digugat di pengadilan, Anda tidak bisa menang hanya dengan berteriak bahwa Anda benar secara moral. Anda harus membuktikannya lewat prosedur hukum yang sah. Betul. Hukum memiliki bahasa biner yang tertutup, yaitu legal dan ilegal. Ia tidak peduli pada baik atau buruk secara moral. Wah, kalau tertutup dan biner seperti itu, bukannya hukum jadi sistem yang sangat dingin, kayak robot yang nggak punya empati? Disinilah bagian keduanya masuk. Terbuka secara kognitif. Hukum tidak buta terhadap realitas di sekitarnya. Hukum harus belajar dari fakta, dari kebisingan masyarakat. Coba berikan analogi biar lebih gampang dipahami. Analogi yang sangat bagus dari sumber kita adalah sistem ekonomi. Ekonomi itu sistem yang sangat tertutup dalam hal pembayaran. Anda hanya bisa menghasilkan uang dengan uang. Saya nggak bisa bayar belanjaan di supermarket pakai senyuman atau nilai kesopanan kan? Tepat, hanya uang yang diakui. Itu ketertutupan normatifnya. Tapi ekonomi sangat terbuka secara kognitif pada kebutuhan pasar. Kalau orang tiba-tiba suka minum kopi susu aren, pasar merespons dan harganya naik. Benar, ekonomi merespons fakta masyarakat itu. Sistem hukum juga beroperasi dengan cara yang sama. Hukum merespons kebisingan sosial, seperti misalnya maraknya penipuan digital. Hukum mempelajari fakta tersebut. Tapi saat harus menjatuhkan putusan, dia kembali ke bahasa tertutupnya tadi, legal atau ilegal. Tepat sekali. Ia belajar dari luar, tapi memprosesnya murni dengan kode internalnya. Oke, ini mulai tergambar jelas, tapi mari kita tarik ini ke pertanyaan yang mungkin dipikirkan oleh Anda yang sedang mendengarkan. Jadi, apa makna dari semua ini? Kenapa kita harus peduli apakah hukum itu autopoietik atau bukan? François Ewald menjawab ini dengan melihat sejarah. Konsep ini lahir dari krisis besar dalam teori hukum. Krisis antara teori hukum analitis dan sosiologi, kan? Dulu ada perdebatan yang luar biasa panjang. Di satu sisi, ada pemikir yang melihat hukum murni sebagai aturan tertulis, titik. Pendekatan dogmatis. Ya, di sisi lain, para sosiolog mengkritik itu. Mereka bilang hukum itu cuma produk kekuasaan. Siapa yang punya modal dan kuasa, dia yang bikin hukum. Hukum dianggap cuma boneka dari politik. Dan Hans Kelsen, dengan teori hukum murninya di awal abad 20, mencoba menyelesaikan krisis ini. Kelsen melakukan revolusi dengan menyatakan bahwa hukum hanya berlandaskan pada kepositifannya sendiri. Bukan pada keadilan absolut atau hukum alam. Betul. Kelsen melihat bahwa di era modern yang sangat beragam ini, pencarian hukum alam atau moralitas universal justru sangat berbahaya. Karena definisi moral yang benar, itu beda-beda buat setiap kelompok agama atau budaya. Persis. Kalau hukum disandarkan pada nilai moral yang subjektif, yang terjadi adalah konflik nilai yang bisa menghancurkan hukum itu sendiri. Jadi Kelsen memotong akar moralitas itu. Hukum valid karena diproduksi oleh prosedur yang valid. Makanya Ewald menyebut autopoiesis ini sebagai telur Columbus. Anda pasti tahu kisah telur Columbus, sebuah solusi cerdas tak terduga yang mendamaikan masalah yang dianggap mustahil. Autopoiesis mengambil gagasan Kelsen tentang sistem yang tertutup. Tapi juga mengakomodasi pandangan sosiologi, karena hukum tetap belajar dari lingkungan sosialnya. Benar-benar jalan tengah yang elegan. Dan Ewald membawa satu contoh kasus yang memukau dari sejarah untuk membuktikan ini, Pengadilan Nuremberg. Ah ya, pengadilan para petinggi Nazi setelah Perang Dunia Kedua. Ini adalah momen di mana sistem hukum benar-benar diuji kemampuannya. Konteksnya begini, dunia ingin menghukum para arsitek Holocaust atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Masalah teknisnya adalah undang-undang internasional yang mengatur soal kejahatan itu belum ada saat Nazi melakukan aksinya. Asas legalitas yang kaku akan mengatakan mereka tidak bisa dihukum. Kan hukumnya belum ada. Kalau pengadilan cuma pakai alasan moral kemanusiaan, mereka bakal dituduh cuma main hakim sendiri sebagai pemenang perang. Jadi, bagaimana hukum memecahkan jalan buntu ini secara autopoietik?
Disinilah kejeniusan praktiknya. Alih-alih merujuk pada hukum alam yang abstrak, praktik hukum melahirkan prinsip-prinsip umum dari dalam, seperti yang disebut dalam teks, keheningan hukum itu sendiri. Keheningan hukum. Itu frase yang indah sekaligus misterius. Maksudnya, hukum mengikat dirinya sendiri melalui tradisinya. Para ahli hukum di Nuremberg menggali kembali perjanjian-perjanjian lama, kebiasaan antar negara, dan jurisprudensi. Mereka memantulkan kemampuan hukum untuk melakukan refleksi diri. Jadi dari bahan baku yang terkesan hening atau belum eksplisit mengatur genosida, hukum memproduksi norma baru untuk menghukum mereka. Murni beroperasi dari dalam jaringannya sendiri. Ia menciptakan aturannya sendiri di saat krisis. Luar biasa, kalau kita lihat hukum sebagai program yang mengkalkulasi dirinya sendiri, ini mengarahkan kita ke tulisan Jean-Pierre Dupuy. Dia membawa diskusi ini melampaui biologi, masuk ke wilayah kecerdasan buatan. Dupuy mengajukan pertanyaan krusial. Mampukah sebuah program komputer melompat keluar dari instruksinya sendiri? Ashby dan Hofstadter di dalam teks memberikan argumen soal aturan catur. Kalau ada program catur yang bisa mengubah aturan jalannya sendiri di tengah permainan, pasti ada meta-aturan di baliknya. Aturan yang lebih tinggi yang mengizinkan perubahan itu. Dan program tidak akan pernah bisa mengubah meta-aturan itu kan? Ia selalu terjebak di dalam instruksi pembuatnya. Namun, Dupuy menggunakan teori kompleksitas dari von Neumann untuk membantah batasan itu jika diterapkan pada masyarakat. Von Neumann menyatakan bahwa sistem yang benar-benar kompleks memiliki perilaku yang kerumitannya jauh melampaui aturan dasar yang menciptakannya. Ini yang disebut sebagai transendensi diri. Betul, sistem itu menjadi lebih besar dari sekedar penjumlahan bagian-bagiannya. Coba kita aplikasikan ide soal prosedur dan kompleksitas ini ke teori Robert Nozick tentang keadilan prosedural. Dupuy menyoroti ini dengan tajam. Nozick punya pandangan yang sangat menarik soal keadilan pasar bebas. Gini, contoh paling gampang dari keadilan prosedural murni adalah undian berhadiah atau lotre. Kalau Anda main dan kalah, Anda mungkin kesal. Tapi Anda tahu itu adil, karena prosedurnya jelas, pengundiannya acak. Ketidaktahuan akan hasil akhir justru yang membuat orang setuju pada aturan mainnya. Bagi Nozick, pasar bebas juga begitu. Kalau transaksi dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, maka apapun hasil akhirnya dianggap adil, sekalipun itu menciptakan ketimbangan ekonomi. Tapi Dupuy membedah kritik pedas yang justru muncul dari dalam logika Nozick sendiri. Ada anekdot spesifik dari teks soal 3 pihak. Kita sebut saja si A, si B, dan si C. Mari kita simulasikan. A dan B ini bertukar barang atau bertransaksi di pasar. Transaksinya sepenuhnya bebas dan adil. Tidak ada yang ditipu. Masalahnya, pertukaran antara A dan B ini bisa mengubah struktur harga di pasar. Misalnya harga tanah jadi naik tajam. Nah, si C yang dari tadi diam saja di rumah, tiba-tiba terdampak. Sangat terdampak. C tiba-tiba tidak mampu lagi menyewa tempat tinggal karena harga pasar yang dibentuk oleh A dan B tadi. Transaksi bebas antara A dan B pada akhirnya membatasi kebebasan C. Padahal C tidak ikut campur. Ini membuktikan kelemahan fatalnya. Mekanisme pasar bebas Nozick belum menghasilkan kompleksitas yang cukup untuk menghindari ketidakadilan sistemik. Prosedur yang adil di level individu bisa melahirkan ketidakadilan di level makro. Hukum autopoietik harus bisa merespons kompleksitas makro ini. Ini juga berkaitan dengan gagasan Friedrich Hayek yang dibahas Dupuy. Hayek membedakan 2 jenis aturan, nomos dan tesis. Konsep ini sangat fundamental untuk memahami masyarakat. Nomos itu ketertiban sosial yang spontan. Aturan tidak tertulis yang berevolusi secara alami di masyarakat sejak zaman kuno. Sedangkan tesis itu undang-undang buatan pemerintah. Aturan yang diketok palu di parlemen. Bagi Hayek, ketertiban sosial yang spontan itu jauh lebih tua dan lebih esensial. Hukum yang sejati sebenarnya adalah penemuan dari ketertiban spontan tersebut, bukan ciptaan penguasa yang duduk di meja kerja. Ketika pemerintah mencoba memaksakan tesis untuk merekayasa masyarakat tanpa memahami nomos, biasanya malah jadi kacau. Karena mereka tidak menyadari bahwa sistem itu sudah punya cara untuk mengatur dirinya sendiri secara organik. Berbicara soal keteraturan dan kekacauan. Dari tadi kita membahas autopoiesis seolah ini adalah sistem tertutup yang sempurna. Pasti Anda sebagai pendengar mulai merasa, tunggu dulu, bukannya ini terdengar terlalu kaku, terlalu solipsistik. Seolah hukum hanya peduli pada dirinya sendiri dan asyik dengan permainannya sendiri. Ya, François Oz dan Henry Atlan juga memiliki kritik dan kekhawatiran yang sama.
Atlan memperkenalkan satu konsep fisika yang sangat indah untuk menjawab ini. Keteraturan dari kebisingan, atau order from noise. Maksudnya kebisingan ini gangguan dari luar kan? Betul. Alih-alih menutup rapat pintunya, sistem yang hidup justru membutuhkan gangguan acak dari luar. Kebisingan ini tidak selalu menghancurkan. Untuk sistem sekompleks hukum, gangguan dari masyarakat malah diubah jadi informasi yang berharga. Persis. Informasi itu menciptakan tingkat organisasi yang lebih tinggi. Atlan menggunakan metafora kristal dan asap. Kehidupan berada di antara kristal yang sangat kaku dan teratur, namun mati. Dan asap yang tercerai-berai, bebas tapi tidak punya struktur. Hukum butuh aturan agar tidak jadi asap, tapi butuh kebisingan sosial agar tidak membeku jadi kristal. Metafora kristal dan asap ini puitis sekali. Dan François Host punya metafora lain yang lebih membumi. Dia menyebut hukum sebagai sebuah permainan. Permainan seperti catur atau kartu? Ya, permainan itu menggabungkan aturan yang ketat dengan kebebasan strategis pemainnya. Aturan catur tidak pernah berubah. Kuda geraknya L. Tapi cara Anda memenangkan pertandingan sangat bergantung pada strategi dan ketidakpastian langkah lawan. Ronald Dworkin menyempurnakan metafora ini dengan analogi yang tak kalah brilian. Analogi novel berantai. Ini favorit saya. Dworkin mengibaratkan praktek hukum itu seperti sekelompok penulis yang mengarang satu novel bersama. Dan hakim adalah penulis-penulis itu. Coba bayangkan saya menulis bab pertama. Lalu penulis lain bab kedua, ketiga, keempat. Saat giliran Anda menulis bab kelima, Anda kan tidak bisa menulis apa saja secara acak. Tentu tidak. Saya tidak bisa tiba-tiba mengubah genrenya jadi fiksi ilmiah kalau 4 bab sebelumnya adalah misteri pembunuhan. Anda terikat pada konsistensi cerita sebelumnya. Anda terkurung oleh aturan yang sudah dibuat. Namun, saya juga tidak sekedar menyalin ulang bab 4. Saya memiliki ruang kreativitas untuk mengeksplorasi cerita ini. Saya harus mengarahkannya ke kesimpulan yang masuk akal dan adil bagi semua karakter di dalamnya. Begitulah cara hukum bekerja. Hakim terikat pada preseden masa lalu, tapi punya ruang untuk menafsirkan keadilan di masa kini. Ini membuktikan bahwa kesimpulan sistem validasi hukum itu tidak linier dari atas ke bawah. Tidak seperti hierarki keaku miliknya Kelsen tadi. Betul, validitas itu sirkuler dan plural. Ada aturan resmi tertulis, tetapi ada juga aturan gerilya atau prinsip-prinsip tidak tertulis yang digunakan hakim saat menghadapi kasus sulit. Hard cases ya, kasus yang belum ada undang-undangnya. Ya, dan itu membuktikan bahwa hukum beradaptasi serta berevolusi melalui permainan strategi dan ketidakpastian. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, apa poin krusial yang bisa Anda bawa pulang dari diskusi padat ini? Pertama, hukum bukanlah buku teks statis yang mendikte moralitas dari langit. Ia juga bukan sekedar alat represi penguasa. Hukum adalah jaringan komunikasi yang terus-menerus memproduksi dirinya sendiri. Di saat yang sama, ia adalah sebuah permainan strategi di mana kita semua, sengaja atau tidak, sedang memainkannya setiap hari. Hukum menjaga keseimbangan yang rapuh antara keteraturan aturan yang ketat dan kekacauan fakta sosial yang terus berubah. Dan relevansinya sangat terasa saat ini. Di dunia yang penuh dengan informasi berlebih dan konflik kepentingan yang tajam. Memahami bahwa hukum adalah sistem yang tertutup secara normatif, namun belajar dari lingkungannya membantu kita melihat realitas dengan lebih jernih. Kita jadi mengerti mengapa hukum kadang terasa buta atau sangat birokratis. Karena ia harus setia pada kode binernya sendiri. Betul. Tetapi di saat yang sama, ia mampu beradaptasi pada perubahan zaman, seperti munculnya internet atau aset kripto, secara mengejutkan. Ia belajar dari kebisingan itu. Luar biasa. Penelusuran ini benar-benar mengubah cara kita melihat institusi yang paling tua di peradaban kita. Nah, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Sesuatu untuk Anda renungkan sendiri. Sebuah pertanyaan tentang masa depan? Ya. Jika hukum pada dasarnya adalah sistem autopoietik, sebuah mesin tertutup yang mengkalkulasi tindakannya sendiri berdasarkan logika biner legal dan ilegal, tanpa butuh landasan moral eksternal yang absolut. Kode biner murni? Pada titik manakah kecerdasan buatan atau AI akan menjadi pemain yang paling logis untuk mengambil alih sistem ini? AI sangat ahli dalam memproses kode dan data. Tepat. Jika AI bisa memproses kebisingan sosial dan menulis bab novel berantai berikutnya jauh lebih efisien dari hakim manusia,
Pertanyaannya adalah, apakah manusia pada akhirnya hanya akan menjadi sekedar kebisingan di latar belakang? Sekedar noise bagi mesin hukum yang hidup? Bagi sebuah sistem hukum algoritmik yang terus memproduksi dirinya sendiri tanpa henti. Pertanyaan yang agak mengerikan tapi sangat relevan. Terima kasih sudah ikut menyelam ke dasar pemikiran bersama kami dalam penelusuran mendalam hari ini. Sampai jumpa di diskusi kita berikutnya.